Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Allah. Apa kabar Anda? Saya berharap damai sejahtera dan juga sukacita Allah senantiasa melimpah di hati Anda sehingga boleh dirasakan oleh orang-orang yang Anda temui pada hari ini. Dan makin bertambah-tambahlah sukacita dan damai sejahtera kita karena dalam kesempatan kali ini kita akan menggali lebih jauh firman Tuhan dan permenungannya sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Karenanya selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Hari Sulistyo PR. Halo Romo Hari, senang bisa bertemu lagi. Halo, shalom saudara-saudari yang terkasih. Ya, sehat selalu, semangat selalu ya Romo. Ya, terima kasih sekali untuk kehadirannya dalam kesempatan kali ini dan kita bisa mulai ya Romo. Ya, silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Hari. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami. Ia telah membawa damai sejahtera bagi kami, sehingga hati kami penuh dengan damai dan sukacita dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat mewartakan Injil-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami beserta seluruh keluarga kami, agar kami sungguh taat untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 14 ayat 19 sampai dengan 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang kau kasihi Tuhan,
mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, mungkin kalau tadi di awal kita menjadi sedikit gelisah dan gentar. Karena dikatakan kalau mau masuk kerajaan Bapa akan mengalami banyak sengsara, Romo. Ya. Tapi lalu di bacaan Injil kita sebenarnya sudah dikuatkan dan diteguhkan karena Yesus sendiri yang berkata bahwa damai sejahteranya diberikan kepada kita ya. Betul. Bagaimana sebenarnya kita harus menanggapi bacaan pada hari ini, Romo? Ya, kita coba melihat satu-satu bacaan ya. Memang bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ini terlihat begitu mengerikan ya. Karena Paulus dianiaya di Listra. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi berusaha untuk menghimpun pengikut-pengikut Yesus pada saat itu dan mempengaruhi mereka supaya mereka bisa menganiaya Paulus pada saat itu. Dan ternyata ada orang-orang yang terbujuk juga oleh rayuan mereka sehingga Paulus dilempari batu. Bahkan mereka menyangka bahwa Paulus telah mati pada saat itu. Tetapi ternyata Paulus belum mati. Bahkan dikatakan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Ia bukan saja bangun kembali, tetapi juga tidak sedikit pun menyerah karena peristiwa penganiayaan itu. Paulus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan dia, kapanpun dan dimanapun dia berada. Sehingga dia tidak kapok dengan penganiayaan itu, tetapi terus berusaha untuk mewartakan Injil dimanapun dia berada. Sehingga penganiayaan itu
tidak mempengaruhi dia, tetapi justru membuat dia semakin semangat untuk terus melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang juga disebut sebagai hati yang penuh damai sejahtera. Sekalipun dalam situasi penganiayaan yang luar biasa, tetapi dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena punya hati yang damai sejahtera itu. Sehingga dia apapun yang terjadi berani untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Ya Romo, ini kita bisa berkaca dalam kehidupan kita pribadi, setiap dari kita, bahwa mungkin kita juga dilempari batu-batu masalah, keraguan, kekhawatiran dalam hidup kita yang sebenarnya mungkin belum sampai level penganiayaan ya Romo, tapi baru level ketidaknyamanan. Tidak nyaman ini. Dan itu justru sudah membuat kita mundur ya. Belum level penganiayaan. Dan di sini Paulus jadi menjadi contoh bagi kita agar sekalipun kita dilempari batu-batu, hal-hal yang tidak nyaman dan tidak sesuai ekspektasi kita, tidak menyurutkan semangat kita. Tapi mungkin adakah Romo yang bisa Romo sampaikan kepada kami semua gitu ya, untuk ya itu tadi bisa merasakan damai sejahtera yang sudah Tuhan janjikan sendiri sebenarnya. Kenapa kadang-kadang kita tidak merasakan damai sejahtera itu atau semangat itu ya Romo? Yang ada kita cenderung kapok nih Romo. Romo kalau ada ketidaknyamanan gitu ya dalam entah mungkin pekerjaan kita, peran kita sehari-hari, atau bahkan pelayanan kita. Ya. Ketidaknyamanan itu justru membuat kita merasa tidak damai. Ketidaknyamanan itu membuat kita menjadi seakan-akan salah langkah dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi seakan-akan tidak benar. Maka ini yang pertama-tama harus kita ingat, bahwa Yesus Kristus beserta kita. Nah, ketika kita ingat bahwa Yesus Kristus beserta kita dalam kehidupan kita, maka disitulah Yesus berperan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, masalah-masalah bahkan bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan kita, membuat kita mungkin tidak nyaman. Tetapi kalau kita mengingat Yesus Kristus bersama kita, maka apapun yang terjadi, kita bisa mengatakan pada Yesus, "Kuserahkan segalanya kepadamu, biar Engkau sendirilah yang membuat aku merasa damai dalam kehidupan ini karena Engkau besertaku." Itu yang nomor satu. Ingatlah bahwa Yesus itu adalah pokok damai sejahtera kita. Maka apapun yang terjadi, kalau kita ingat akan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu membuat kita semakin nyaman dalam kehidupan ini. Dan tidak membuat kita menjadi gentar atau bahkan takut dan juga putus asa. Tetapi sama seperti Paulus, karena dia merasa bahwa Yesus beserta dia, maka apapun yang terjadi, dia terabas semuanya. Sehingga dia tetap memiliki hidup yang bebas, lepas bebas, tanpa ada kendala apapun, bahkan merasa tidak nyaman pun tidak ada dalam kehidupannya. Itu yang terpenting. Bagaimana kita semakin percaya kepada Yesus. Lalu kenapa kita sering lupa ya Romo? Padahal kita tiap minggu ke gereja, kemudian mungkin juga mengikuti suatu pelayanan tertentu gitu ya di gereja. Bahkan dalam bulan Maria kita mungkin juga berkumpul lagi bersama teman-teman satu lingkungan untuk mendaraskan rosario. Bahkan mungkin sebelum misa ya di gereja dalam bulan Maria kita juga mendaraskan rosario. Sepertinya banyak hal sudah kita lakukan, tapi kenapa kita kadang masih gentar ya, Romo? Nah, ini persoalannya. Kadang-kala kita juga lupa bahwa kita hidup bersama orang lain. Ada orang lain dalam kehidupan kita. Dan itu yang seringkali mengingatkan kita akan Yesus
dalam hidup kita. Entah itu pasangan, entah itu anak-anak kita, atau tetangga-tetangga kita, atau siapapun di gereja. Dan di situ kita juga dikuatkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa ingat akan Yesus. Nah, Paulus kan juga bersama Barnabas. Nah, Barnabas ini adalah orang yang sangat penting dalam karya Paulus. Bahkan karena Barnabaslah maka ada Paulus. Karena Barnabaslah yang pertama-tama memperkenalkan Paulus kepada para rasul, sehingga para rasul menerima Paulus di dalam persekutuan hidup mereka ketika Paulus baru bertobat. Barnabaslah yang pertama-tama memperkenalkan Paulus dan mendampingi Paulus di dalam pewartaan Injil. Sehingga kemudian Barnabas menjadi pendamping Paulus, meskipun kemudian juga ada konflik, tetapi kemudian mereka berdamai. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana orang-orang di sekitar kita mengingatkan kita bahwa ada Allah dalam kehidupan kita, dan kita diingatkan untuk terus juga percaya kepada Allah. Itu. Oke, berarti tadi yang pertama adalah kita harus ingat gitu ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Betul. Ya, sekalipun mungkin seperti tidak terasa gitu ya Romo, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Betul. Dan tadi terima kasih Romo juga sudah ingatkan juga lagi ya, bahwa kita bisa mengingat Tuhan menyertai kita justru lewat orang-orang di sekitar kita. Betul. Dan betapa pentingnya berarti kita membuat kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan, akan damai sejahtera yang sejati hanya datang dari Tuhan. Betul. Ya Romo. Dan adakah lagi Romo yang bisa kita lakukan agar senantiasa ingat ini Romo, dan tidak lagi gentar besok-besok, mulai hari ini sejak Romo berbicara kita tidak lagi gentar. Apakah ada Romo yang bisa dilakukan? Ya, itu yang terpenting adalah bagaimana menjalin hubungan kita yang semakin intim dengan Allah, dengan berdoa terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga jalinan cinta kasih di antara kita dengan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah, bersyukur atas segala rahmat-Nya, dan selalu mengingat akan Dia. Itu yang terpenting. Dan seringkali kan kita juga mungkin berkonflik dengan saudara-saudara kita, atau juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Maka bagaimana kita juga bisa mewartakan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga konflik tidak membuat kita bermusuhan, tetapi justru membuat kita semakin dalam berhubungan dengan mereka semuanya. Karena kita percaya bahwa bersama Allah kita mewartakan damai sejahtera. Itu. Luar biasa Romo. Dan mungkin satu lagi nih Romo, apakah berarti damai sejahtera itu berarti tidak ada masalah, atau berarti suasana tenang, adem, ayem itu artinya damai sejahtera, atau bagaimana sebenarnya kita harus memahami kata damai sejahtera ini Romo? Justru damai sejahtera itu dipahami ketika kita dalam situasi yang tidak tenang, dalam situasi konflik, dalam situasi yang membuat kita mungkin merasa tidak nyaman. Nah, kalau kita merasa tidak nyaman, maka belum ada damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Maka kalau ada situasi apapun, kegentingan situasi apapun, tetapi kita tetap tenang, kita tetap merasa damai, disitulah sebenarnya peran damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani segala sesuatu dengan baik. Jadi bukan berarti kemudian ada terus-menerus kita tenang, pasti ada konflik dan macam-macam dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak menjadikan itu membuat kita tidak nyaman, tetapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan karena kita punya damai sejahtera itu.
Oke. Luar biasa Romo, berarti justru ukurannya adalah kita tahu kita memiliki damai sejahtera Allah jika situasi sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, tapi kita masih merasakan damai. Kalau segala sesuatunya lancar, sedang senang, itu damai sejahtera juga, tapi mungkin masih harus kita pertanyakan ya Romo ya. Semua juga bisa merasakan damai sejahtera pada saat senang dan aman-aman saja ya Romo. Berarti kita tahu bahwa damai sejahtera Allah sedang ada pada kita pada saat situasinya justru sedang tidak baik-baik saja, tapi kita boleh merasakan sebuah ketenangan yang ilahi seperti itu ya Romo. Terima kasih sekali Romo sudah dikuatkan dan diteguhkan. Sayangnya sesi kita yang pertama sudah harus berakhir. Tapi jangan khawatir, kita akan lanjutkan lagi permenungan kita dari bacaan hari ini di sesi berikutnya. Karenanya tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Hari Sulistyo PR dan saya Magdalena Pinky Beran. Dan kali ini memasuki sesi yang kedua dalam permenungan kita hari ini. Dan tadi di sesi yang pertama sangat bagus dan sangat indah. Romo mengingatkan kita, meneguhkan kita kembali akan bacaan pertama hari ini, bagaimana kita bisa tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam berbagai keadaan, di mana kita harus senantiasa mengingat kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan sudah menjanjikan damai sejahtera yang sejati, dan itu pasti selalu ada ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita membina hubungan yang intim kepada Tuhan, dan yang juga amat sangat penting, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera dan juga sukacita yang sejati. Lalu bagaimana permenungan kita selanjutnya? Nah, mari kita temui Romo Hari. Romo, terima kasih sekali untuk penguatan yang luar biasa tadi. Nah, di dalam sesi kita yang kedua ini, mungkin kita akan menggali lebih dalam. Saya tertarik dengan kata-kata Santa Teresia Avila yang mengatakan, Allah saja cukup. Ya. Nah, di tengah kehidupan kita yang banyak sekali tuntutannya Romo, baik dalam lingkungan terdekat di keluarga, di lingkungan sosial, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan ya Romo, benarkah Allah saja cukup? Sepertinya banyak sekali tuntutan dan ekspektasi di luar sana ya Romo. Bagaimana sebenarnya kita menanggapi Allah saja cukup dikaitkan dengan hanya Allah saja sumber damai sejahtera tadi ya Romo? Ya. Allah saja sudah cukup. Betul kata-kata itu. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mengatakan Allah saja sudah cukup, itu tandanya bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sehingga Allah saja cukup, karena dari Allah lah semuanya itu kita dapatkan. Kita peroleh semuanya dari Allah, maka hanya dari Allah lah kita mendapatkan segala sesuatu. Maka kalau orang mengatakan, atau Santa Teresia mengatakan Allah adalah cukup, betul. Hanya Allah lah yang luar biasa memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu. Dan ini juga luar biasa pada Injil hari ini, karena Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itulah yang terpenting yang kita butuhkan untuk hidup kita. Karena dengan hati yang penuh damai sejahtera, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, sehingga kita diberkati oleh Allah karena hidup kita penuh dengan damai sejahtera yang membuat kita juga menjadi sukacita. Itu. Berarti Allah saja cukup ini jangan sampai mungkin nanti kita pahami bahwa sepertinya saya harus meninggalkan segala sesuatu yang lain, berdoa saja gitu ya. Tidak begitu ya Romo? Ya, artinya ketika kita
tahu dan mengerti bahwa Allah saja sudah cukup, itu artinya kita juga menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, yakni sabdanya, yang mengatakan juga kepada kita supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan kita. Jadi Allah saja sudah cukup berarti bahwa kita juga mau melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita. Bukan hanya kita hanya berdoa melulu begitu ya, bukan hanya itu. Tetapi juga bagaimana Allah menghendaki kita supaya kita juga bisa berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan yang lebih sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih Bersama Romo. Allah. Iya, betul. Berarti semoga kita tidak salah paham lagi menganggap bahwa kata-kata Santa Teresia Avila ini mengatakan Allah saja cukup, artinya kita justru malah meninggalkan tanggung jawab kita dan lebih banyak berdoa. Saya mau berdoa saja karena Allah saja cukup gitu ya. Semoga tidak lagi seperti itu. Tapi justru tadi seperti yang Romo katakan, kita selain menerima sabda Allah, menerima juga seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk peran-peran kita. Iya, betul. Ya. Karena ketika kita mengatakan Allah sudah cukup, berarti kita menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk menerima sabdanya yang mengatakan kepada kita supaya kita juga berkarya dalam kehidupan ini, bahkan supaya Injil juga tersebar kemana-mana. Karena melalui diri kita, Allah berkarya. Itu yang penting juga, supaya kita mengerti, bukan hanya kita, hanya ya udah percaya titik, nggak melakukan apa-apa. Justru karena kita percaya, maka sabda Allah yang apapun yang itu kita juga mau melakukannya. Itu. Wah, luar biasa Romo. Berarti ya Allah saja cukup bukan berarti berdoa saja, bukan berarti full time pelayanan saja, tapi dalam berbagai segi kehidupan kita boleh yakin dan percaya mengatakan Allah saja cukup karena kita mengandalkan Allah dalam apapun yang kita kerjakan ya Romo. Betul. Baik, kemudian Romo, saya tertarik juga dengan ucapan almarhum Paus Fransiskus yang mengatakan orang yang hidup dalam kedamaian, karena kita bicara tentang damai sejahtera Allah ya dalam bacaan Injil. Nah, orang yang hidup dalam kedamaian ini tidak pernah kehilangan selera humornya. Betul. Mereka tahu bagaimana tersenyum pada diri mereka sendiri, pada orang lain, bahkan ketika segala sesuatunya tampak gelap, mereka tahu bagaimana tersenyum dalam segala hal. Nah, ini membuat saya juga teringat kadang-kadang kalau kita sedang mengalami hal yang berat, kita merasa berhak untuk memperlakukan orang lain dengan sedikit tidak baik gitu ya dalam tanda kutip, karena kita sedang dalam kondisi yang tidak baik nih gitu ya Romo. Bagaimana Romo menanggapi hal ini? Ya, orang yang sungguh-sungguh memiliki rasa damai di hatinya pasti tidak jutek gitu ya gitu ya. dalam kehidupannya. Oke, nah ini harus ingat nih ya. Iya. Okay. Itu orang yang sungguh-sungguh punya rasa damai dalam hatinya, sehingga dia juga punya rasa humor meskipun hidupnya dalam kegelapan. Orang lain mungkin ngelihat ini kok hidupnya gelap sekali, tetapi kok dia tetap tersenyum. Itu yang terpenting. Karena tanda orang damai sejahtera adalah orang-orang yang sungguh bisa tersenyum dengan baik. Bahkan dengan rasa damai itu dalam situasi gelap pun dalam hidup dia tetap mewartakan Injil dalam kehidupannya. Karena dia sadar bahwa Allah beserta dia. Itu. Saya juga teringat akan dulu pernah saya kunjungan ke rumah sakit dan ketika orang itu tergeletak, saya seakan-akan melihat dia bahwa dia membutuhkan doa-doa kita dan ketenangan, butuh nasihat-nasihat dari kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Saya melihat justru dia berkata, saya bersyukur dengan rasa sakit ini. Kenapa? Karena dengan begitu Allah masih mencintai saya. Sehingga saya tidak terus-menerus bekerja. Tetapi saya diajak untuk beristirahat dan merenungkan kembali kehidupan saya. Saya bersyukur sekalipun saya sakit. Sehingga saya merasa damai sejahtera dalam kehidupan saya sekalipun saya sakit. Itu yang dikatakannya ketika saya mengunjungi dia. Sehingga
Yang ada dalam doa-doa saya adalah bersyukur atas segala rahmat Allah sekalipun dalam situasi yang sakit. Gitu. Wow, baik Romo. Berarti bisa dikatakan pada saat hati kita penuh dengan damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang sejati, yang ilahi, akan sulit bagi kita untuk mengeluh sebenarnya ya Romo. Iya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki damai sejahtera, pasti tidak akan pernah mengeluh dalam kehidupannya. Karena yang ada adalah Allah dalam dirinya yang tersenyum dan senantiasa hidup dalam sukacita. Wah, luar biasa Romo. Romo, terima kasih sekali untuk seluruh permenungan yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan Romo, agar tadi satu, kita selalu ingat bahwa hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera yang sejati. Betul. Dan supaya kita tidak gampang lupa dan gentar Romo. Iya. Hidup begitu banyak tantangan-tantangan, bahkan juga berbagai situasi yang mungkin membuat hidup kita menjadi gelap. Tetapi percayalah bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa hanya Allah yang mencukupkan kita, maka sekalipun hidup kita penuh dengan kegelapan, tetapi kita bisa memberikan cahaya, bahkan juga bukan hanya pada diri kita, tetapi juga orang lain yang kita jumpai. Jadi percayalah bahwa Allah memiliki damai sejahtera yang diwariskan kepada kita semuanya. Maka yang terpenting kalau kita berdoa, nomor satu adalah kita memohon rahmat supaya memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga kita penuh dengan sukacita sekalipun hidup kita penuh dengan berbagai tantangan-tantangan yang membuat kita mungkin menjadi gentar. Justru karena tantangan itu membuat justru kita menjadi berani karena Allah beserta kita. Sama seperti Paulus dan Barnabas, sekalipun banyak tantangan-tantangan dalam kehidupannya, dia tetap konsisten untuk mewartakan sabda Allah dalam kehidupannya. Dan tidak pernah gentar untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu. Semoga kita semua bisa melakukan itu dan menjadi semakin kuat dan berani menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita karena hidup bersama Allah. Terima kasih Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari mulai hari ini kita tidak hanya berdoa memohon banyak hal, tanpa kita lupa harus juga di dalam doa kita meminta sukacita dan damai sejahtera Allah. Karena itu yang jauh lebih berharga dari banyak permintaan-permintaan kita yang lain ya Romo. Baik Romo, terima kasih sekali untuk peneguhannya hari ini. Mohon doa dari Romo untuk kami semua agar mampu melaksanakan apa yang sudah kita diskusikan, renungkan bersama hari ini dalam kehidupan kita selanjutnya, dan tentu saja berbuah dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Romo, saya persilakan. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sabda-Mu yang meneguhkan kami, yang membuat kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena Putra-Mu sendiri telah mewariskan damai sejahteranya kepada kami, sehingga damai sejahteranya lebih kuat daripada damai sejahtera yang kami peroleh dari dunia ini. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai kami, Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera kepada kami, sehingga kami penuh dengan sukacita dalam kehidupan ini dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat berkarya dengan baik, terlebih dapat mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh hidup yang penuh dengan sukacita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati Ibu Bapa, Saudara-saudari, beserta seluruh anggota keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sekali lagi terima kasih Romo, Ya, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. amin. Semoga kita punya kesempatan bertemu lagi ya Romo. Siap. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Namun saya juga mau mengingatkan Anda jika ingin memberikan masukan kepada kami tunggu sekali untuk disampaikan melalui email di orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga di kolom komentar atau langsung melalui telepon di 0881 0251 334338. Kami tunggu ya. Dan untuk kesempatan ini kami akhiri sampai di sini. Saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Hari Sulistyo PR undur diri sampai bertemu di lain kesempatan. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.